Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengwina Wasila dari Farmasi E. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada apoteker Bu Sri Rezeki yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan UAS teori kimia kuantitatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang titrasi nitrimetri dan titrasi kompleksometri. Langsung saja, yang pertama ada titrasi nitrimetri. Definisi dari titrasi nitrimetri adalah cara penetapan kadar suatu zat dengan larutan nitrit, yang merupakan salah satu metode titrasi redoks. Titrasi ini berdasarkan pada pembentukan garam diazonium dari gugus amin aromatik bebas yang direaksikan dengan asam nitrit. Prinsip dari titrasi ini adalah pembentukan garam diazonium berasal dari gugus amin aromatik primer, gugus nitro, dan amin aromatik sekunder. Larutan baku yang dipakai pada titrasi ini adalah larutan baku primer menggunakan asam sulfanilat. Untuk larutan baku sekundernya menggunakan NaNO2. Kenapa di sini menggunakan asam sulfanilat? Karena memiliki gugus amin aromatik primer yang dapat direaksikan dengan natrium nitrit dan membentuk garam diazonium. Indikator yang digunakan pada titrasi ini adalah indikator untuk dalam menggunakan tropeolin dan metilen blue. Sedangkan untuk indikator luarnya menggunakan pasta kanji iodida. Titik akhir dari titrasi ini adalah ditandai dengan warna biru ketika analit digoreskan pada indikator. Pada penetapan kadar suatu sampel obat parasetamol, penentuan kadar parasetamol dengan menggunakan metode nitrimetri ini adalah untuk penhidrolisis amin aromatik sekunder pada parasetamol dengan menggunakan senyawa asam, lalu dititrasi dengan NaNO2 sebagai pentiternya. Yang kedua ada titrasi kompleksometri. Titrasi kompleksometri adalah titrasi berdasarkan pembentukan senyawa kompleks antara keton dengan zat pembentuk kompleks. Salah satu pembentuk kompleks yang banyak digunakan adalah dinatrium eta. Prinsip pada titrasi kompleksometri adalah larutan yang mengandung ion Ca2+ akan membentuk kompleks dengan eta sehingga kadar dapat diketahui. Larutan baku yang digunakan adalah ZnSO4 7H2O. Sedangkan untuk larutan sekundernya menggunakan Na2eta. Titik akhir titrasi dengan indikator logam ditandai dengan perubahan logam dengan perubahan warna merah muda menjadi warna biru. Jenis-jenis metode kompleksometri diantaranya ada titrasi langsung, ada titrasi tidak langsung, ada titrasi kembali, ada titrasi substitusi. Penetapan kadar pada kompleksometri adalah pada penentuan Ca dan Mg dapat dilakukan dengan titrasi eta. pH untuk titrasi ini adalah pH 10 dengan indikator EBT. Keadaan murni sehingga banyak dipakai pada titrasi kompleksometri. Jadi untuk indikator pada titrasi kompleksometri itu menggunakan EBT. Perbedaan dari titrasi nitrimetri dan titrasi kompleksometri itu, titrasi nitrimetri menggunakan larutan baku primer asam sulfanilat, sedangkan kompleksometri menggunakan ZnSO4 7H2O. Larutan baku sekundernya menggunakan NaNO2 pada titrasi nitrimetri, sedangkan pada kompleksometri menggunakan Na2eta. Untuk indikator nitrimetri menggunakan indikator dalam
tropeolin dan metilen blue. Sedangkan untuk indikator luarnya menggunakan pasta kanji iodida. Untuk titasi kompleksometri menggunakan EBT. Pada titik akhir titasi antara titasi nitrimetri dan titasi kompleksometri sama-sama menghasilkan larutan berwarna biru. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.